Hasibuan sekarang menjabat sebagai wamen yang termasuk membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia, maka boleh jadi baik langsung secara tidak langsung akan juga ada pengaruhnya terhadap perjalanan perjuangan hukum yang dilakukan oleh 8 terpidana tersebut. Terlebih karena sudah ada simpulan Komnas HAM, apa simpulannya nanti sore saja ya kita berbincangkan ya. Yeah. Maka saya duga kuat akan ada rapat bersama, rapat pendahuluan antara Oto Hasibuan dengan Komnas HAM. Salah satu hal yang akan diperbincangkan dalam rapat perdana itu sangat mungkin adalah hal ihwal terkait dengan kasus Cirebon. Alhasilnya Sobat DN, mungkin sebutan kasus Vina dalam waktu dekat akan kita ganti. Kasus Rudiana. Artinya jadi spotlight, dapat spotlight betul, bukan lagi seputar meninggalnya Vina dan Eki, meninggal karena apa dan seterusnya. Tapi bagaimana nasib itu Rudiana dan juga nasib sekian banyak personil penegakan hukum lainnya yang disebut-sebut oleh para Sobat DN juga sudah melakukan kerja-kerja menyimpang dalam proses penegakan hukum. Ada yang mengistilahkannya sebagai police misconduct, ada yang mengistilahkannya sebagai miscarriage of justice, atau kalau mengacu pada tamu-tamu Bang Eksnapi yang pernah hadir, ada yang menyebut ini sebagai kesetiakawanan yang menyimpang, ada yang menyebut ini sebagai kepanikan, ada yang menyebut ini sebagai kejahatan. Yang kejahatan itu paling berat tuh. Paling berat. Ada yang menyebutnya sebagai kekhilafan, kelalaian, semacam itu. Dan yang paling parah adalah yang menyebutnya sebagai, ada yang menyebut sebagai kesembronoan, dan juga yang paling parah ada menyebut sebagai kejahatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawanku semuanya? Semoga selalu dirahmati Allah dan juga dilancarkan di sini oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua sudah tahu guys bahwasanya Bang Oto Hasibuan yang menjadi kuasa hukum ke-8 terpidana ya kasus Vina Cirebon sekarang ini kan menjadi wamen, wakil menteri, yang mana Bang Oto Hasibuan ini membidangi dalam bidang hukum dan hak asasi manusia. Apa hubungannya dari Bang Oto Hasibuan menjadi wamen, kemudian hubungannya dengan kasus Vina Cirebon guys? Ya, otomatis ada hubungannya guys ya, karena Bang Oto di bidang hukum dan juga hak asasi manusia, kemudian Bang Oto Hasibuan menjadi nasihat hukum dari terpidana kasus Vina Cirebon. Nah, kemudian dari hal itu ya, Bang Reza Indragiri memberi komentar guys, dengan terpilihnya Bang Oto Hasibuan menjadi wakil menteri yang membidangi dalam hukum dan juga hak asasi manusia. Di antara komentar Bang Reza Indragiri yaitu dalam waktu dekat ini bisa jadi judul kasus Vina ya, judul kasus Vina Cirebon ini akan diganti dengan judul kasus Rudiana. Dan ini menurut pandangan Bang Reza Indragiri guys ya, menurut pandangan Bang Reza Indragiri. Karena apa? Otomatis karena Bang Oto Hasibuan ini menjadi wamen dalam bidang hukum dan juga hak asasi manusia, tentunya kasus Vina Cirebon ini otomatis menjadi atensi ya, menjadi atensi atau perbincangan pendahuluan untuk membongkar seperti apa sih kasus Vina Cirebon ini. Apakah benar-benar pembunuhan ataukah emang ada rekayasa yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana dan juga kawan-kawannya, karena banyak sekali kesaksian-kesaksian dari terpidana sendiri dan juga penasihat hukum para terpidana itu emang sangat janggal sekali, banyak menemukan kejanggalan-kejanggalan ataupun bahkan maaf omong itu adalah ada penyiksaan juga dan sebagainya yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana dan juga kawan-kawan. Bahkan juga ada istilah penangkapan yang sewenang-wenang, penangkapan yang sewenang-wenang. Dan saya kira nggak cuma Bang Reza Indragiri guys, saya kira untuk masyarakat Indonesia semuanya yang mengetahui bahwasanya Bang Oto Hasibuan ini menjadi wamen, wakil menteri dalam bidang hukum dan juga
hak asasi manusia. Nah, tentunya masyarakat pasti menilai, wah ini nanti kasus Vina akan segera diusut cepat, guys. Akan segera diusut segera mungkin. Karena apa? Emang sampai sekarang ini belum ada keputusan resmi. Belum ada keputusan resmi, belum ada titik temunya. Seperti apa sih kasus Vina Cirebon? Apa sih yang terjadi pada tahun 2016 yang lalu yang ada di Cirebon itu? Dan kembali lagi kita ke topik apa yang disampaikan oleh Bang Reza Indragiri. Jadi Bang Reza Indragiri mengatakan kasus Vina ini dalam waktu dekat akan bisa diganti dengan kasus Rudiana. Jadi nggak ada istilah nanti kasus Vina lagi, tapi kasus Rudiana. Ini menurut Bang Reza Indragiri, guys ya. Gimana kalau menurut kalian? Apakah yang disampaikan Bang Indragiri ini ya benar atau salah? Atau emang ya namun pendapat ya, ini kan pendapat aja sih. Pendapat dari Bang Reza Indragiri, pandangan dari Bang Reza Indragiri atas terpilihnya Bang Oto Hasibuan menjadi wakil menteri. Ini bisa jadi guys ya, kalau kata Bang Reza bisa jadi kasus Vina ini dalam waktu dekat bisa diganti dengan kasus Rudiana. Gimana komentar kalian? Silahkan komentar dengan bijak. Semoga saja kasus Vina segera terungkap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.